Oke, balik lagi sama gue Amri di video kali ini di chapter wise. Jadi kita akan bahas mengenai dinamika pernikahan lagi seperti biasa. Jadi disimak aja. Ri, menurut lo penting gak sih orang tua untuk minta maaf sama anaknya? Oke, jadi ini konteksnya dalam orang tua mendidik anaknya gitu ya. Dia mendidik anaknya, terus mungkin ada kehilafan yang terjadi di sana gitu ya. Terus dia harus nggak sih orang tua minta maaf gitu kan pertanyaannya. Ya kalau salah. Kalau salah, iya. Kalau ada kehilafan lah ya kan. Menurut gue penting. Kenapa? Karena menurut gue orang tua tuh harus bisa memberikan contoh gitu loh. Ketika dia melakukan kesalahan, ya dia minta maaf. Karena orang tua itu tidak lebih superior dibanding anaknya gitu loh. Karena bisa jadi anaknya memang posisinya di situ nggak salah gitu loh. Mungkin aja ada posisi di mana emang anaknya yang benar gitu. Jadi dia harus bisa mengajarkan bagaimana self accountability ya. Jadi rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakuin gitu loh. Kalau dia memang salah ya dia yang minta maaf gitu. Segitu dulu deh. Tapi menurut lo gimana? Ada juga nih kejadian kayak gini nih misalnya. Kayak misalnya orang tua lagi agak emosi lah sama anaknya gitu ya. Oke. Terus orang tuanya tuh nganggap kalau misalnya tuh anak, kalau gue lagi marah dia ngeliatin mata orang tuanya. Oh iya. Ada lo nantang gitu. Lu nantangin Ya, gua tapi lo. kan sebenarnya kan kalau gue nggak ngeliatin lebih nggak sopan gitu. Ada orang ngomong Oke. gitu. Ya. Nah kalau di posisi itu, Gue pernah tuh ngalamin kayak gitu. Gue juga ditanya yang sama. Lu nantang lu gitu. Padahal kan katanya kalau nggak ngeliat mata nggak sopan katanya. Gue pernah gue ngeliat matanya malah dibilang begitu. Ya kan serba salah kita. Akhirnya kita nunduk. Lah ini maunya gimana ya kan? Nah itulah. Balik lagi ya. Mungkin kalau ngelihat dari sisi orang tua. Ya mungkin orang tua mungkin bisa nge-sense bahwa sebenarnya bukannya nggak boleh ngelihat mata orang tua. Cuma dia bisa nge-sense bahwa anak ini tuh mau melawan gitu. Beda kalau misalnya dia memang melihat dalam kondisi memang dia mengakui dia salah, ya terus dia dengerin orang tuanya dengan cara dia melihat mata orang tuanya gitu. Itu kalau dari sisi orang tua ya. Karena gue mencoba ngelihat dari sisi orang tua ya gitu. Cuma menurut gue itu kan hal-hal yang kadang tidak bisa diungkapkan gitu sama orang tua gitu. Karena dia cuma bisa nge-sense, tapi kadang nggak bisa terucap gitu. Sebenarnya bukan karena dia itu salah ngelihat matanya, tapi karena dia nge-sense ini anak mau ngelawan gitu loh. Udah dikasih tahu tapi mau melawan gitu. Paling kayak gitu gue ngelihatnya. Cuma intinya apapun yang dilakuin sama anak gitu ya, harusnya memang bagaimana bisa dia tetap konsisten gitu. Apa yang diajarin ya terus gitu loh, bisa konsisten dalam keadaan apapun gitu. Nah cuma kalau misalnya memang ada sesuatu yang dia nge-sense something tapi nggak bisa diungkapkan pada saat itu, mungkin ada baiknya ketika kondisinya udah tenang, dia menjelaskan gitu loh. Bahwa maksudnya tadi tuh mungkin bukan lu nggak boleh ngeliat mata gue. Ya sebenarnya emang benar karena itu emang ajaran gue kan. Tapi gue tadi nge-sense lu kayak gini gitu. Mungkin itu bisa ditanya sama anaknya. Dia ngelihat dari kondisi atau level knowledge anaknya kali ya. Mungkin kalau anaknya SMP bisa kali lu ajak diskusi kayak gitu. Mungkin kalau misalnya anaknya SD ya tapi tergantung balik lagi anaknya. Mungkin kalau misalnya anaknya udah se-mature itu walaupun dia SD ya bisa aja lu ajak diskusi kayak gitu. Untuk mengetahui apakah sense gua nih sebagai orang tua salah atau enggak. Karena gue ngerasanya lu kayak gini gitu. Jadi harus ada menurut gue sense of respect gitu. Jadi mereka tuh diakuin sebagai anak gitu. Bukan cuma ya pokoknya lu nurut aja sebagai anak gitu loh. Ini ajaran gue ya lu turutin aja gitu. Jadi harus banyak diskusi kayak gitu dan apapun yang diajarkan itu tuh harus banget orang tua itu menjelaskan kenapanya gitu. Jadi reason dibaliknya tuh apa gitu. Tujuan dibaliknya tuh apa gitu. Jadi logiknya si anak tuh jalan gitu. Bukan cuma sekedar dia mengikuti perintah doang gitu. Atau cuma ya itu tadi jalanin apa yang orang tua mau gitu. kan ada juga nih kayak kejadian misalnya orang tuanya idealis banget nih. Jadi pendapat anaknya mungkin kayak nggak bisa, pokoknya gue yang benar gitu. Gue lebih daripada lo, gue berpengalaman, ya gue masih kecil gitu. Lo masih belum tahu banyak tentang kehidupan lah. Pasti kan orang tua sama anak perbedaan pemikiran juga pasti ada. Oh, betul, pasti ada dong Nah, gapnya. tapi kan kadang ada yang kayak, ya nggak bisa selama lo masih tinggal di rumah gue, ya lo Iya. ikutin aturan gue. Nggak ada komunikasi di situ, udah. Ada juga yang kayak gitu kan. Oke. Nah, menurut lo dengan cara kayak gitu gimana tuh? Menurut gue sih balik lagi sebenarnya itu based on konteks ya. Jadi kayak tergantung kasusnya apa dulu. Apakah orang tua udah ngasih tahu sebelumnya atau enggak bahwa memang ini aturan-aturan gue gitu kan. Yang ini nggak boleh dilanggar dan ini ada ruang buat kita diskusi di sini. Apakah udah pernah diomongin dulu atau enggak? Nah itu makanya
Tergantung, itu situational lah menurut gua. Cuma yang menarik adalah yang tadi lu sebut tuh pernah disebut juga sama Dokter Tirta tuh. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya setiap anak itu punya skill storytelling gitu loh. Menurut dia ya. Cuma biasanya yang mematikan skill storytellingnya dia atau skill komunikasinya dia itu karena sikap orang tua yang model kayak gitu. Ketika dia itu dalam kondisi yang emosi, dia bilang pokoknya dia lebih tahu dibanding anaknya. Akhirnya anaknya ditutup celah dia untuk berpikir secara logik atau ditutup celah dia untuk mengutarakan pendapatnya dia. Nah itu yang bahaya gitu. Karena ruang komunikasi, ruang diskusi itu harus tetap dijaga. Walaupun semuanya tetap ada batasannya. Jadi ada boundariesnya. Itu orang tua yang bentuk gitu loh di situ. Cuma yang harus anak itu menyadari bahwa itu tadi yang gue udah bilang. Sense of respect-nya itu. Bahwa dia tuh matters. Dia itu pendapatnya matters. Dia itu bisa diakuin keberadaannya dengan cara itu. Dia bisa mengutarakan apa sih yang dia mau, apa sih yang dia rasakan, apa sih pendapatnya dia gitu. Sebenarnya aja susah ya. Kalau misalnya kayak di ruang kayak lo diskusi sama anak lo nih, tapi keadaan lo lagi emosi banget nih misalnya nih, Ya. gitu kan. Kadang kan kalau emosi banget lo jadi kayak ya ada lah kadang kayak pokoknya gue nggak mau dengar penjelasan lo pokoknya sekarang nih kayak gini nih. Menurut gue itulah makanya ada ruang di mana orang tua itu pasti ngelakuin kesalahan. Makanya orang tua harus minta maaf gitu loh. Karena orang tua nggak sepenuhnya benar. Ketika dia lagi emosi, dia pasti akan ngelakuin kesalahan gitu loh di situ. Walaupun mungkin dia nggak bermaksud kayak gitu gitu. Nah itulah makanya gue bilang pentingnya orang tua tuh juga minta maaf gitu loh. Walaupun dengan dia minta maaf tuh kan berarti udah gitu nuruti apa yang anaknya mau gitu loh. Tetap lu bisa stick sama apa yang udah lu sampaikan bahwa ini nggak bisa gitu misalnya. Tapi memberi acknowledge gitu ke dia bahwa gue tetap ada salahnya nih. Mestinya gue ngomongnya kayak gini. Misalnya kayak gitu. Itu sih menurut gue ya. Jadi memang orang tua itu kan gak ada sekolahnya ya. Jadi orang tua itu pasti akan, walaupun sebaik-baiknya kita belajar dari pengalaman hidup orang lain mungkin, atau course dari siapapun lah ya yang memang expert di bidang itu, bidang parenting dan lain-lainnya, pasti tetaplah kita akan ngelakuin kesalahan sebagai orang tua. Nah disitulah dimana kita harus terus memberikan ruang untuk anak itu melihat, oh ternyata orang tua gue bisa salah juga kok. Jadi dia tuh juga berani minta maaf gitu loh. Karena dia ngelihat orang tuanya juga nggak pernah malu minta maaf gitu kan. Dan itu yang gue alamin sendiri juga sama nyokap gue. Karena dulu juga nyokap gue tuh nggak pernah malu kalau dia salah dia minta maaf. Jadi gue juga murah memberikan permintaan maaf gue ke dia gitu loh. Itu sih yang gue belajar. Jadi gampang aja gitu. Ya gue minta maaf gitu. Atau kadang gue biasanya nyokap gue maupun gue kadang suka membuka conversation dengan, sorry nih ya, gue harus jujur nih misalnya. Atau kayak mungkin kata-katanya agak kurang pas tapi gue maaf dulu nih bun. Biar nggak nyakitin ya. Iya, gue maaf dulu nih. Cuma kalau menurut gue kayak gini. Begitu juga dengan nyokap gue. Nyokap gue juga suka kayak gitu kayak, sorry nih ya, gue bukannya mau ngejudge lu atau apa gitu. Cuma kesannya dengan lu kayak gini. Lu tuh kayak nggak nganggep gue misalnya kayak gitu. Itu pernah tuh kayak gitu. Nyokap gue bilang gitu. Padahal menurut gue mungkin orang tua lain mungkin dia akan ngomong gitu. Dia langsung aja bilang, gue ngerasanya lu gak nganggep gue nih. Gue ngerasanya lu begini nih. Tapi enggak. Dia bilangnya gitu. Jadi kayak gue ada sense of respect gitu di situ. Sama nyokap gue. Nah dari situ gue bilang, oh enggak. Maksud gue gak kayak gitu. Maksud gue begini. Tapi mungkin memang kejadiannya kayak gini. Akhirnya gue minta maaf dia. Gue minta maaf gitu. Tapi bukan maksud gue. Gini. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Conversation. Menurut lo dampaknya apa nih kalau misalnya orang tua susah untuk minta maaf sama anaknya? Nah, itu dia. Kalau orang tua susah minta maaf sama anaknya, akhirnya kalau gue ngelihatnya jadinya tuh anak itu kalau misalnya ngelakuin kesalahan, akhirnya juga males minta maaf sama dia. Walaupun dia tahu nih dia salah nih. Coba bapak gue, nyokap gue. Itu bisa ngaruh ke lingkungan dia juga. Jadi susah minta maaf walaupun dia salah gitu. Pasti. Karena dia ngerasanya ya gue gak pernah diajarin kayak gitu loh. Kalau gue salah pun ya mungkin bisa ngelempar ke orang lain dulu. Kalau udah mentok ya mungkin baru gue minta maaf gitu. Tapi itu juga kalau gue minta maaf ya, gue suka nge-sense-nya tuh perlu berapa kali desakan gitu loh. Sampai dia ya oke deh gue yang salah deh gitu. Tapi selalu jadinya kayak playing victim gitu loh kalau kayak gitu. Karena emang gak biasa minta maaf. Emang diajarinnya gak kayak gitu gitu. Diajarinnya gak minta maaf. Kita nonton di video itu, kan dia bilang gitu kan, culture kita itu tuh susah banget terima kasih sama susah banget minta maaf gitu loh. Terutama orang tua gitu, ngomong ke anaknya, susah banget bilang terima kasih, susah banget bilang minta maaf gitu loh. Padahal itu hal yang wajar gitu untuk lu ajarkan ke anak lu gitu loh. Supaya itu juga jadi sesuatu yang mudah buat mereka untuk terapkan di society juga, di lingkungannya dia nanti gitu, di komunitasnya dia.
Tapi apa sih yang ngebuat misalnya susah untuk minta maaf sama anak tuh biasanya apa tuh? Kalau gue sebagai orang tua ya, gue ngerasanya memang sense of superiority itu tinggi sekali memang jadi orang tua itu. Karena ya kita ngeliatnya ya kita lebih tahu kan, kita pengalaman lebih banyak, hidup lebih lama, ya kan? Jadi memang ya pasti kita ngerasanya lebih tinggi pasti gitu loh. Level kita jauh dibanding sama anak kita. Anak kita baru lahir gimana? Bedanya 20 tahun gitu kan, 25 tahun gimana? Gitu ya, pasti otomatis sense of superiority itu sih yang menurut gua memang harus dijaga untuk tidak berlebihan lah, kira-kira begitu. Yang penting dia tetap bisa, anak tuh tetap respect sama orang tuanya, tapi bukan dalam hal-hal yang berlebihan gitu loh. Semuanya jadinya pokoknya bokap gua udah pasti benar, kayak bokap gua bilang apa, nyokap gua bilang apa, udah deh gua ngikut aja deh. Daripada gua salah, daripada gua dimarahin misalnya gitu kan. Ya harusnya sih nggak kayak gitu loh. Harusnya tetap ada ruang dia itu bisa mengutarakan pendapatnya dia itu. Oke, segitu dulu. Jadi kalau buat gua, kalau lu udah jadi orang tua dan anak lu mungkin masih pada kecil-kecil, mungkin baru lahir atau anak lu mungkin masih di bawah 6 tahun. Nah itu belajarlah tuh. Nanti bagaimana kita tuh harus berani untuk mengatakan maaf lah kepada anak gitu. Karena nggak perlu anaknya gede dulu di umur yang tadi itu ya, dia umur 0 sampai 6 tahun aja. Banyak banget pasti kehilafan kita juga sebagai orang tua. Karena gue ngalamin sendiri juga gitu. Jadi tetap jangan mau puas dengan knowledge yang kita punya, terus kita belajar untuk bisa meregulate emosi kita gitu kan. Karena memang orang suka bilang regulasi emosi orang tua tuh sangat penting banget untuk menjaga stabilitas rumah tangga lah, kira-kira gitu. Jadi kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.